saja. Ada apa Bu Fitri? Saya dengar Ibu Intan mau itu ya observasi hari ini. Oh iya Bu. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu Intan ya. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Intan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Intan ya. Oh iya. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Bu Intan dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Baik Bu, jadi kita akan mengobrol secara santai aja ya Bu Intan ya. Iya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Intan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi Bu Intan, dari obrolan kita ini apa yang kira-kira Ibu harapkan? Kalau di sini sih saya mengharapkan supaya saya dapat lebih mengembangkan lagi bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran itu. Dalam kegiatan pembelajaran Ibu Intan ya. Baik Bu, semoga saya dapat membantunya ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, besok Ibu akan memberi materi apa ya Bu ya? Saya besok akan memberi materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sistem matematika ya Bu ya? Iya. Oh iya, boleh, oke. Kira-kira besok tujuan pembelajaran itu apa ya Bu ya? Yang pertama, siswa itu dapat mengetahui konsep persamaan linier dua variabel. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat model matematika dalam situasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dikaitkan pada kehidupan sehari-hari juga Iya. Baik, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu Intan siapkan Bu untuk observasinya? Yang pertama, saya menyiapkan perangkat saya, Ya. kemudian bahan ajar dan media pembelajarannya. Oh, sudah lengkap ya Bu ya. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran Bu? Adakah hambatannya Bu? Paling hambatan saya itu seperti kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya. Jadi saya harus menyesuaikan bagaimana sesuai dengan kebutuhan mereka gitu Bu. Berarti menyesuaikan kebutuhan itu seperti Ibu membuat materi ajar yang berbeda atau seperti apa Bu? Saya di sini lebih mengacu kepada mengajarnya berbeda-beda gitu sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Berarti kebutuhan siswa gitu ya Bu ya. Terkait dengan hal itu, apakah strategi yang Ibu akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Strateginya paling saya membuat media pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran program based learning. Berarti berbasis masalah ya Bu ya. Iya. Jadi nanti siswanya itu lebih ke pemecahkan masalah gitu ya Bu ya. Kemudian saya juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mencobalah saya menggunakan itu. Baik Bu. Berarti Ibu Intan ini sudah sangat mempersiapkan media pembelajarannya ya Bu ya, sesuai kebutuhan siswa gitu ya Bu ya. Iya. Bagus sekali ya Bu ya. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memuat kebutuhan belajar siswa. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Cuma masih dalam proses juga lah. Dalam proses ya Bu ya. Baik, untuk menyelesaikan media pembelajarannya, kira-kira bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Di sini pertama saya cari dulu ke internet, kemudian saya meminta bantuan lah dari rekan sejawat saya yang paham gitu kan. Kemudian meminta pendapat juga menurut dia bagaimana sih pembelajaran ini dilakukan di sekolah seperti itu Bu. Oh, berarti bekerja sama, berkolaborasi sama teman sejawat gitu ya Bu ya. Dari kegiatan ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan seperti kemampuan intelektual, kemudian sosial emosional dalam kegiatan pembelajarannya. Berarti tadi sosial emosional juga termasuk dalam itu ya? Ya, karena kan anak-anak ini kan
kita juga harus memahami Bu bagaimana emosi mereka dalam menghadapi pembelajaran. Ya, betul Bu. Jadi dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian ya Bu ya. Nah, dalam hal itu strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk mengembangkan potensi yang Ibu sebutkan tadi? Di sini dalam proses pembelajarannya ya sebisa mungkin saya harus berpihak kepada murid, artinya berpusat kepada peserta didiknya. Ya dengan tadilah membuat pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berarti berkaitan itu ya Bu ya? Ya. Oh, baik, dari pembicaraan kita bisa saya tangkap untuk perencanaan pembelajaran Ibu sangat bagus sekali ya Bu ya, sudah tertata dan memang sudah berdiferensiasi juga, karena memang sekarang itu kan modelnya berdiferensiasi ya Bu ya, memetakan berdasarkan kebutuhan murid. Oke, baik Bu. Semoga observasi akademik ini berjalan lancar ya Bu ya, dan semoga Ibu bisa menjadi guru yang teladan dan bisa membimbing anak-anak menuju generasi berikutnya. Baik Bu, sekian dari praobservasi dari saya. Untuk selanjutnya nanti Ibu jam keberapa ya Bu ya? Jam ketiga. Ketiga sampai berapa jam? Jam keempat, 2 jam pelajaran. Berarti 3-4 ya Bu ya, di kelas mana Ibu? Kelas 8A. Oke, nanti saya izin mengobservasi ya Bu ya, di kelas ya. Baik, terima kasih Bu. Gimana kabar hari ini? Masih semangat kan? Cukup semangat dulu lah. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Alif, silahkan pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa pertama dan kepercayaan kami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu presensi dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah ya, sehat semua. Berarti sudah siap untuk belajar ya? Kita kan juga sudah punya kesepakatan kelas, jadi tidak ada yang melanggar kan hari ini? Berarti kita sudah siap. Oke, untuk memulai, Ibu mau kalian menyanyikan lagu nasional. Nana, pimpin lagunya Nana. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Nana sudah memimpin lagu. Oke, materi hari ini adalah sistem persamaan dua variabel. Kita masuk bab baru ya. Sistem persamaan linier dua variabel itu biasa disingkat juga SPLDV. Nah, sebelum memulai kita harus tahu dulu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Untuk apa? Itu untuk memotivasi kalian. Kenapa sih harus belajar ini? Seperti itu. Nah, sebelum memasukinya, kalian juga harus tahu dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kan persamaan linier satu variabel. Nah, atau disingkat PLSP.
Untuk mengingat lagi nih, Ibu mau tanya. Jika X sama dengan 3, nih, X tambah 5, hasilnya berapa? Ya, 8. Berarti masih ingat ya. Nah, ini penerapannya ya. Penerapan SPLDV itu biasanya sering terjadi pada kegiatan ekonomi, baik di biasa ini di mana ini? Kantin. Nah, ini apa? Nah, beli tiket. Biasa beli tiket itu kan ada 2 jenis tuh. Ada yang tempat di depan berapa harganya, kalau di belakang berapa harganya, berarti ada 2 jenis ya. Nah, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran. Yang mana kalau kita belajar, tentunya kita ingin mencapai. Kita ini mau ngapa sih? Tujuannya apa sih? Seperti itu. Nah, yang pertama, Ibu ingin kalian itu bisa memahami konsep sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, yang kedua, coba dibaca. Ya, kalian bisa mengubah situasi ke dalam model matematika. Yang ketiga, ya, menyelesaikan masalah. Jadi nanti ada suatu masalah, kalian bisa menyelesaikannya menggunakan persamaan linier 2 variabel. Nah, untuk masuk ke masalahnya, Ibu ingin kalian ice breaking dulu. Masih ingat enggak ice breaking 1 tambah 1? Masih. Ayo coba berdiri dulu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Nah, kita masuk ke materi intinya ya. Persamaan linier 2 variabel. Coba Lydia, baca Lydia. Apa itu? Persamaan linier 2 variabel atau PLDF merupakan suatu persamaan yang melibatkan 2 variabel berpangkatan 1 dengan bentuk PLDV ya. Bentuk umumnya Nah, yang merupakan variabel itu adalah X dan Y. Nah, Ibu ingin mengajukan pertanyaan pemantik untuk kalian. Ini apa sih? Mie goreng. Kemudian ini telur. Pernah nggak kalian jumpa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau mie-nya 3.000, telurnya 2.000. Kalian punya uang 10.000. Bisa nggak kalau beli dua-duanya? Bisa. Berapa harganya kalau habis berapa uangnya? Bapak Putri? beli mie 2 sama telur 2. Jadi semuanya 10.000. Pas 10.000 ya? Oh. Nah, di sini ada dialog. Ibu minta kalian 2 orang maju ke depan. Ada yang menjadi Putri, ada yang juga menjadi Bikmai. Coba Putri dengan Lea. Lewat sana, Lea. Di sini Putri tetap aja dari Putri ya. Bikmainya Lea. Anggap aja Lea ini berjualan di warung. Nah, di sini Lea. Putrinya di sini. Oke. Pada suatu hari Putri berbelanja di warung Bikmai.
Permisi Bu, ada apa Putri? Saya beli Indomie 2 dan telur 1 ya Bi. Oh iya. Beli apa lagi Putri? Itu saja Bi. Berapa semuanya? Semuanya 8.000 Putri. Ini bibanya. Terima kasih Putri. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Nah, jadi dengan berdialog ini, kawan-kawan kalian juga melakukan kegiatan ya, bagaimana jual beli itu. Kemudian di sini yang poin penting ini, dia beli berapa barang? Nah, Indomie 2, telur 1. Di sini Yuda membeli gorengan 2 dan TS-nya 1 kan? Kemudian Tian membeli gorengannya 3, TS-nya 1. Jadi model matematikanya kita misalkan bakwannya apa? Tehnya? B. Jadi model matematikanya? 2. Nah, seperti itu ya. Jadi apa barangnya? Kita misalkan dia sebuah huruf atau variabel. Kemudian Tian, dia beli 3 bakwan. Tehnya? 1. Jadi model matematikanya 3A. Nah, ada berapa nih sistem persamaannya? Persamaannya? 2. Nah, tadi model matematika yang punya Yuda, 2A tambah B 7.000. Kemudian yang punya Tian? 3. Nah, kalau 2 persamaan ini digabung, itulah namanya sistem persamaan. Ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, kalian dengarkan ya. Pentol 5, telur 1. Berapa semuanya? 8.000. Kedengaran kan? Oke. Beli apa anak itu? Pentol. Ada berapa belinya? 5. Pentolnya 5, telurnya 1. Pentolnya kita misalkan apa? X. Telurnya? Y. Jadi kalau 5 pentol berarti 5 X. 1 telur berarti Y. Nggak usah nulisnya 1 Y ya. Kalau konstanta 1 itu tidak ditulis, langsung aja Y. Nah, jadi model matematikanya adalah 5X ditambah Y sama dengan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Yakin paham? Tadi kalau barang-barangnya, subjeknya digantikan dengan apa? Variabel itu berupa huruf. Hurufnya ada berapa? 2. Boleh XY, boleh AB. Terserah kalian ya. BC, DE boleh. Nah, di sini Ibu ingin kalian berkelompok ya. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nanti Ibu akan memberikan suatu orientasi masalah. Nah, di sini coba perhatikan permasalahan di depan. Ini warung apa? Pernah enggak? Pernah. Nah, di sini coba baca Lea. Baca Lea. Siang ini Bu Rahmi dan Bu Rita pergi ke toko bakso untuk makan siang. Mereka membeli 2 porsi bakso dan 2 es. Total harga yang dibayar 48.000. Nah, di sini kan ada gambar Bu Rahmi dan Bu Rita membeli bakso dan
STS. Di sini juga ada informasi. Nah, dari informasi ini nanti ada suatu permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan ini Ibu minta kalian tuh berdiskusi ya. Berdiskusi bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, dalam berdiskusi, Ibu mohon setiap kelompoknya mengungkapkan pendapatnya lah bagaimana cara menyelesaikannya. Sehingga nanti hasilnya bagus. Ya. Oke, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Gimana, paham soalnya kan? Berapa harga satu porsi ya? 20. Harga satu porsi bakso seharga RP yang dan harga satu porsi ST berapa ST? ST satu kan? Kali 4.000 ke 8? 4 ya? 4 ST 4.000. Nah, dilihat informasinya tuh. ya Bu. Nomor 2-nya. Bapak Olive gimana? Ya. Ini Bu. Ya, kalau misalnya enggak sama, gimana kok pas-pas harga? Oke, ini udah yakin ini seperti ini. Ya Bu. Tadi bagaimana Ibu, pemisalan Ibu bagaimana? Oh, Coba, ini 20 ya nih Bu. coba ingat-ingat tadi yang Ibu jelaskan. Waktu yang mana yang kamu pahami? Contoh yang dari kamu dialog atau dari yang kamu dengarkan tadi bagaimana? Bu dialog. Yang dialog. Dialog tadi kamu beli apa? Beli mie sama telur. Mie sama telur. Berapa mie-nya? Mie-nya beli 2, telurnya beli 1. Telurnya beli 1. Berarti kan tadi modal matematikanya berapa? 2X 2X tambah Y. Oke. Apa? Udah kan Ibu? Ya, nanti kalian presentasinya ya. Apa yang berubah nih? Hal tersebut, apa saja informasi yang bisa kamu dapatkan? Tuliskanlah. Bu Rahmi dan Bu Rita pergi ke toko bakso Bekele untuk makan siang bersama. Mereka membeli 2 porsi bakso dan 2 es teh. Total harga yang dibayar adalah 48.000. Dari masalah tersebut, apa saja informasi yang bisa kamu dapatkan? Bakso seharga 20.000 satu porsi, es teh seharga 4.000 satu gelas. 2. Ubahlah informasi yang kalian dapatkan. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Nana, oke, Putri Nana. Berapa uang yang harus dikeluarkan satu orang untuk membeli bakso dan setiap orang harus mengeluarkan 24.000 karena satu porsi bakso seharga 20.000 dan satu gelas es teh seharga 4.000. Maka mereka Tempat lokasi tersebut. Ubahlah informasi yang Nah, nomor 2, coba bacakan lagi jawabannya.
dalam bentuk modal matematika. 2A ditambah 2B sama dengan 48. 40A ditambah 8B sama dengan 48.000. Berapakah harga satu porsi makan dan minum untuk masing-masing orang dari hasil? Dari sekian pertanyaan, sudah beberapa yang sudah paham. Namun ada juga yang belum. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, dari masalah tersebut apa saja informasi? Tadi kalian sudah menyelesaikan. Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah berusaha sebaik mungkin dalam mengerjakannya. Oke. Di sini Ibu akan memberikan kalian kuis. Nah, kuis ini tetap tidak lari kepada tujuan pembelajaran kita tadi. Kita harus mengetahui apa sih sistem persamaan linear itu, kemudian bagaimana kalian membuat model matematikanya, kemudian bagaimana kalian menyelesaikan masalahnya, seperti itu ya. Udah dikoreksi? Oke, kalau udah dikoreksi, hitung betulnya, kumpulkan ke Ibu lagi. Pada lesu kan? Kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke, berdiri dulu. Hirup napasnya, keluarkan. Oke. Tepuk semangat Putri. Tepuk semangat. Oke. Sekarang masih ingat kan lagu P5 Pelajar Pancasila? Kita nyanyi itu sebentar ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-fiktif. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-fiktif. Nah, Ibu ada satu lagi nih. Pernah enggak lagu apa namanya? Ikan bundar, tangan di atas. Ah, masih ingat? Coba Putri, maju Putri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan genggam di burung yang terbang, tangan ke depan ingin berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, atas bawah siap berdoa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, duduklah. Silakan duduk. Nah, selesai semuanya ini, Ibu ingin mengulas lagi dari pertama tadi. Kita tuh belajar apa sih? Ya, yang pertama materi kita itu apa? SPL, singkatan dari? Nah, apa itu SPLDV? Persamaan yang berderajat 1 dan memiliki 2 variabel. Bentuk umumnya seperti apa tadi ya? Masih ingat? Bentuk umumnya AX
plus B sama dengan C. kan ada beberapa contoh itu yang udah Ibu berikan kepada kalian. Ada yang berupa gambar, ada yang berupa dialog. Kenapa tadi dialog? Karena kemampuan kalian kadang biasanya lasak kan kalian kan? Suka kalian kalau bergerak-gerak gitu. Nah, kemudian ada yang mendengarkan suara. Jadi kalian mungkin lebih fokus setelah mendengar itu apa ataupun dari Ibu ingin jelaskan. Nah, tadi permasalahan-permasalahan yang udah kalian kerjakan di dalam diskusi, ada enggak yang menurut kalian kurang paham di mananya? Menyelesaikan masalahnya melalui model matematika yang membuat modelnya ya. Nah, makanya Ibu tadi bilang kan ya, kalau membuat model matematikanya itu kita lihat subjeknya apa. Kan pasti kan namanya dua variabel, tentu Ibu mencontohkan dua barang ya. Satunya dimisalkanlah satu variabel. Contohnya X. Yang satunya dimisalkan lagi huruf yang lain Y. Nah, berapa sih jumlah X itu? Itulah dia konstantanya 3X, 4Y, seperti itu. Nah, sama dengannya berapa itu tergantung nanti permasalahannya. Kayak tadi, Ibu langsung kehidupan sehari-hari berarti harga barang. Ataupun nanti kalau misalnya dalam bentuk umumnya, misalnya 2X tambah 3Y sama dengan 5. Nah, itu juga merupakan suatu persamaan linier dua variabel seperti itu. Jadi kalian jangan merasa susah nih buatnya nih. Itu kunci utamanya itu. Pandang dua subjeknya apa. Kemudian misalkan lagi dua itu apa. Kemudian kunci yang ketiga, berapa banyak sih subjeknya itu. Jadi kalian bisa menentukannya kan. Nah, seperti itu. Kemudian tadi juga ada juga yang beberapa yang masih keliru ya. Nah, yang keliru untuk mengisinya itu ada yang sama dengannya itu dijadikan sebagai konstantanya. Itu salah. Contoh 40, tadi 40X ya? Iya, Bu. Nah, 40 itu apa tadi? Coba 40. Harga kan? Nah, kalau harga jangan dibuat ke koefisiennya. Nah, jangan dibuat ke koefisiennya, kan banyak jadinya 40X. X-nya bakso, berarti 40 bakso. Gambarnya ada enggak 40 bakso? Berapa baksonya? 2. Gimana perasaan kalian hari ini? Kenapa senang? Bisa mendapatkan ilmu, Bu. Bisa mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu pada materi SPL, sistem persamaan. Nah, kalian paham? Jadi diingat-ingat kembali ya apa yang udah Ibu katakan tadi. Jangan sampai dilupakan. Harus melekat lah. Jangan sampai minggu depan, aduh udah lupa lagi nih. Seperti itu. Nah, minggu depan kalian akan masuk pada materi bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian. Nah, menentukan himpunan penyelesaian itu ada beberapa cara. Nah, jadi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semangat! Tepuk semangat lagi Putri! Oke, kalau udah disiapkan dulu tasnya, bukunya. Jangan lupa dipersiapkan lagi semangat untuk pertemuan berikutnya ya. Tadi udah Ibu sampaikan materi apa. Buku paketnya juga jangan lupa di bawah. Bajunya disiplin, kerapian harus dijaga. Oke, Alif pimpin doanya.
pulang marilah kita berdoa bersama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjalanan kalian selamat sampai tujuan dan hari ini menyenangkan untuk kalian. Oke, salam satu dari sana dulu ya. Salam dulu. Oke, kelompok Purnama lagi. Hati-hati di jalan ya. Bawa motornya nggak usah ngebut-ngebut. Hati-hati Putri. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu Fitri. Apa kabar Bu Intan? Baik-baik saja. Baik ya Bu ya. Baik, kemarin kita sudah melakukan observasi kelas ya Bu ya. Kebetulan saya melakukan di kelas Bu Intan waktu pembelajaran jam matematika ya Bu ya. Ya. Baik. Jadi Bu Intan, dalam percakapan pasca observasi kelas ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkait dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran Ibu tadi. Baik Bu. Oke, baik. Langsung aja Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kemarin Ibu laksanakan? Awalnya sih saya lumayan merasa tegangnya, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa lah. Biasa ya Bu ya. Oke. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Observasinya juga berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira seperti apa aja Bu? Area pengembangan yang sudah saya kerjakan kemarin seperti saya melihat ilmu pengetahuannya, kemudian keterampilannya dalam berdiskusi, kemudian saya juga melihat sikapnya Bu. Ya, selain itu ya seperti biasa sesuai sintak-sintak yang saya gunakan, saya kan menggunakan pembelajaran PBL ya, metode pembelajaran PBL. Jadi ada kegiatan seperti biasalah, kegiatan awal, inti, dan penutupnya. Berarti berdiskusi ya Bu ya, Iya, mengerjakan iya. suatu masalah gitu ya Bu ya. Iya. Baik, menurut Bu Intan, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik Bu? Kalau yang saya laksanakan kemarin, alhamdulillah sudah saya laksanakan semua dan berjalan dengan baik. Hanya saja ya seperti biasalah masih ada 1-2 siswa yang masih kurang aktif seperti itu Bu. Oh, berarti aktif dalam kelompoknya ya Bu ya? Iya, dia masih pasif diam seperti itu. Oh, berarti belum begitu aktif, acuh tak acuh gitu ya Bu Iya. ya? Iya betul Bu, memang masalah seperti itu tuh memang lazim dialami oleh beberapa guru gitu ya Bu ya. Lalu yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya kira-kira seperti apa Bu? Rencana saya akan mendiagnosis awal mereka, jadi saya ingin mencari tahu bagaimana tipe gaya belajar mereka atau sesuai dengan minat belajar mereka seperti itu. Berarti minat bakat mereka Iya. berarti
pengelompokan yang kemarin itu belum sesuai minat bakatnya Iya, ya? belum Bu. Kalau yang kemungkinan yang akan lakukan saya nanti seperti saya melihat gaya belajar visualnya, kinestetiknya, atau auditornya. Berdasarkan minat bakatnya Iya. ya. Baik Bu, berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depannya ya Bu ya? Yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman. Seperti itu Bu? Iya Bu. Oh ya, baik. Untuk yang selanjutnya nih, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan tadi kan mau dikelompokkan sesuai minat bakat. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Gitu. Kemungkinan secepatnya Bu saya akan melaksanakannya. Jadi mungkin kemarin kan jadi pertemuan selanjutnya minggu depan seperti itu. Minggu depan ya Bu Iya, ya. iya. Berarti Ibu sudah minggu depan udah mulai survei-survei gitu ya Bu ya. Biasanya Ibu melakukan itu kan biasa ada guru BK. Iya Bu. Ibu mengandeng guru BK atau khusus kelas Ibu aja atau gimana rencananya? Untuk sementara sih khusus kelas saya dulu aja. Kelas Ibu ya. Oke, baik Bu. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin terlaksana dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Iya Bu. Saya menunggu kabar dari Ibu nih. Semoga kedepannya bisa siswanya lebih aktif karena memang udah dikelompokkan sesuai minat dan bakat mereka. Iya. Baik Bu, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu atau Nggak ada sih Bu. ada ya? Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Baik, Ibu Intan. Jadi setelah kita berbincang, kemarin juga kita udah melakukan pra-observasi, observasi, dan terakhir kita melakukan pasca observasi. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melewati serangkaian kegiatan kita ini Bu? Yang pertama saya cukup lega karena sudah selesai dan lancar dan berjalan dengan baik. Kemudian saya juga senang, merasa senang karena dengan adanya kegiatan seperti ini paling tidak saya bisa mengoreksi diri saya. Jadi dalam proses pembelajaran kan ternyata tidak sesempurna yang kita harapkan. Paling tidak adalah tantangan-tantangan kita sebagai pendidik seperti itu. Seperti itu Bu ya. Dan juga dari sini, dari percakapan kita juga, saya alhamdulillah menemukan solusi bagaimana proses pembelajaran yang baik di pertemuan yang selanjutnya. Seperti itu. Ya. Baik Bu, luar biasa ya Bu ya. Jadi setelah saya amati memang menarik kesimpulan Ibu mendapatkan solusi dari tantangan dalam mengajar ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya bagaimana kira-kira apa yang bisa Ibu tangkap atau bisa Ibu dapat dari percakapan-percakapan kita kali ini Bu? Yang saya dapat tangkap, jadi saya tuh tahu permasalahan yang saya hadapi ketika saya mengajar seperti itu. Ternyata masih adalah tadi kan siswa yang belum aktif seperti itu. Nah itu pembelajaran buat saya harus cari nih bagaimana metode pembelajaran yang membuat anak tersebut bisa aktif seperti itu. Jadi udah menemukan solusinya ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya hari ini. Semoga untuk kedepannya Ibu bisa membimbing siswa lagi lebih biar mereka lebih aktif dan sesuai minat bakatnya seperti yang Ibu bilang tadi, mau mengelompokkan siswa berdasarkan minat bakatnya seperti itu ya Bu ya. Baik, semoga kedepannya kita semua diberi kesehatan, kelancaran dalam mengajar ya Bu ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik Pak, Bu Intan, saya perkenalkan di sini ada Bapak Amanto sebagai pengajar praktik saya. Beliau ingin memberikan umpan balik dari hasil percakapan pasca observasi kita. Dari percakapan diskusi pasca observasi yang dilakukan terhadap Intan beberapa waktu yang lalu, saya melihat secara keseluruhan sudah
sudah baik, sudah cukup berjalan dengan enak, enjoy, santai, nggak terlalu tegang gitu kan. Kalau Bu Fitrinya udah mulai nggak tegang gitu, tapi Bu Intanya masih sedikit tegang-tegang gitu kan. Apa namanya? Tapi ini biasa, yang namanya kita berdiskusi disaksikan orang itu kan memang agak enak, enak ya suasananya. Tapi secara keseluruhan saya mengapresiasi prosesnya sudah. Pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan pokoknya bisa digali lagi oleh Bu Fitri kan, dengan anak-anak cucu pertanyaannya gitu kan. Nah jadi proses coaching itu begitulah sesungguhnya gitu. Jadi jangan hanya fokus pada pertanyaan yang satu pertama gitu. Ya, lalu ya sudah dianggap berhasil gitu kan. Nah harusnya jawaban dari coachingnya itu sebagai coach itu jawaban dari coachingnya digali lagi gitu kan, meskipun nggak ada pertanyaan di situ gitu, kita mendengar jawaban dari coachingnya itu ya kita gali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga betul-betul ditemukan ini akar permasalahan atau yang ingin dicapai oleh seorang coach itu. Nah ini kan supervisi akademik itu kenapa ini dilakukan, karena memang salah satu tugas aksi nyata dari IGP bahwa untuk melakukan observasi, karena suatu saat misalnya melakukan observasi baik observasi gawat, kemudian nanti misalnya sebagai pimpinan sebagai apa seperti itu kan. Nah, sudah terbiasa nih, sudah dapat ilmunya bagaimana mensupervisi akademik itu agar proses pembelajaran ini yang berpihak kepada murid itu bisa tercapai. Tujuannya itu ya, kenapa harus dengan rekan sejawat, karena tidak mungkin juga dia sendiri mengobservasi dia sendiri seperti itu. Nah harapannya juga nanti gini Bu Intan juga bisa mengobservasi Bu Fitri gitu kan. Ya suatu saat supaya Bu Intan juga punya kemampuan untuk mengobservasi. Karena kalau mencari kesalahan orang kan gampang kita Bu. Tapi kalau menggali kesalahan orang itu supaya dia tidak melakukannya kembali, itu yang sulitnya. Nah, siapa tahu nanti Bu Intan bisa menjadi ya observernya kan, ya, observernya mengobservasi Bu Fitri di kelas mengajar. Karena tanggung jawabnya Bu Fitri sekarang GP ya, nanti kalau sudah menjadi GP seperti itu. Dan jangan sampai GP aja ngajarnya ya sama seperti yang biasa-biasa seperti itu kan. Nah, inilah langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan itu. Jadi sekali lagi sudah pikir sudah maksimal, sudah bagus dari tatanan bahasa, kemudian dari suasana yang dibangun, keakrabannya. Karena kan ada beberapa prinsip kemarin kan, prinsip mitra. Jadi bukan masalah siapa dia gitu, tapi bermitra sama. Kemudian harus mampu menggali potensi yang ada di di kuncinya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi yang ada pada tulisan itu. Nah, tadi saya menyimak memang itu luar biasa ya. Nah ini yang terakhir saya menghadiri diskusi pasca observasi. Nah, jadi beberapa CGP lain juga sudah hampir layak lah disebut GP gitu kan, sudah mampu untuk mencoba berdiskusi empat mata, kemudian menggali potensi dirinya sehingga apa yang diharapkan atau tujuan dari pendidikan bersejarah itu bisa tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Intan sudah membantu Bu Fitri dalam melaksanakan tugas-tugas nyatanya di SMP Negeri 2. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada